Selamat pagi sahabat channel Ozone Man. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang cukup menarik. Buku berjudul Kisah-Kisah Mencintai Kehidupan. Ditulis oleh Coach Henry dan diterbitkan pada tahun 2010 oleh PT Elek Media Komputindo. Kita akan berjalan-jalan sambil membahas buku ini. Buku ini berisi 60 kisah untuk menjadi manusia yang berbelas kasih. Dari kata pengantar yang saya baca ini, saya melihat inti dari pembahasan buku ini adalah bagaimana manusia mencintai sesama makhluk hidup untuk mengembangkan jiwa weras asih agar jalan kebijaksanaan sejati dapat terbuka. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan buku ini, saya mohon teman-teman untuk mensubscribe, like, dan share video ini. Cerita pertama dalam buku ini berjudul Kera yang Menangis. Dahulu kala, pada suatu hari di musim semi, sebarisan kereta tempur dengan bergemuruh melintasi daratan dengan cepat. Para serdadu mengenakan baju perang berkilauan. Panji-panji berkibar ditiup angin sepoi-sepoi. Di belakang mereka tampak beberapa jenderal membawa pedang dan tombak. Diikuti sebuah kereta tempur yang indah. Duduk di dalam kereta adalah Raja Chu yang agung. Setiap tahun Raja memang mengadakan perjalanan mengelilingi kerajaan untuk melihat keadaan negerinya, berburu dan melatih pasukan, dan keluar dari istananya yang tua dan sumpek. Raja Chu mempunyai seorang jenderal bernama Yang Youji yang terkenal akan keahlian memanahnya. Bahkan sekarang lebih dari 2000 tahun kemudian, orang masih mengingat betapa hebatnya dia. Tembakan panahnya tidak pernah meleset. Raja mempercayainya. Selama musim berburu, kelinci, rusa, dan semua hewan liar lainnya berlarian dengan bingung. Namun tidak ada tempat yang aman dari jenderal Yang Youji. Bila memanah 100 kali, ia juga mengenai sasarannya 100 kali. Di suatu dataran ada sebatang pohon tua yang besar. Para serdadu mendengar suara. Mereka melihat seekor kera di antara dahan-dahan di atas mereka. Kera itu melompat-lompat ke atas dan ke bawah, menggoda serdadu yang sedang berburu. Kera itu melempar sebuah kacang kepada mereka. "Baiklah anak nakal, aku akan memberimu pelajaran," kata seorang pemanah sambil membidik kera. Namun sewaktu ia memanah, si kera menghindar sehingga panah terus meluncur melewati dahan-dahan. Melihat kejadian itu, para serdadu tertawa. "Beruntung," dengus pemanah. "Terimalah ini." Ia melepaskan panah lainnya dan kali ini kera tidak menghindar. Kera itu justru menangkap panah tersebut dengan cepat lalu mengendusnya dengan tingkah meremehkan sebelum mematahkannya menjadi dua. Sekarang para serdadu menjadi marah. Mereka memanahi kera itu. Tetapi kera sangat cerdik dan lincah sehingga panah-panah mereka tidak mengenai sasaran. Hal itu membuat para serdadu bertambah marah. Ketika raja melihat betapa kurang ajarnya si kera, ia memerintahkan Jenderal Yang untuk memanah kera tersebut. Si kera tampak mengerti begitu Jenderal Yang mendekati pohon. Dia mulai menangis terseduh-seduh dan melolong pilu. Air mata membasahi mukanya. Raja bertanya, mengapa kera itu menangis? Yang Youji menjawab, dia tahu panah hamba tidak pernah meleset. Meski sangat cerdik, dia harus mati sekarang atas perintah yang mulia. Itu sebabnya dia menangis. Raja berpikir sambil menundukkan kepala. Ia dapat merasakan betapa sedihnya kera itu. Hewan lain pasti juga menderita. Hati yang mulia dipenuhi belas kasihan. Beliau menyuruh Jenderal Yang untuk menyimpan senjatanya dan menghentikan perburuan sehingga tidak lebih banyak lagi hewan yang terluka. Ketika raja kembali ke ibu kota, lebih cepat dari rencana, semua orang mengetahui bahwa ia telah tergerak hatinya oleh air mata kera. Rakyat Chu gembira memiliki raja yang begitu baik dan penyayang, sehingga mereka bekerja keras untuk negara, dan sejak itu Chu menjadi kuat dan berkuasa dalam kurun waktu yang lama.
Selain kisah kera yang menangis, ada kisah-kisah lain yang cukup menarik dalam buku ini, seperti cerita rasa terima kasih seekor kura-kura, centang dan jala, sup sumpit giok, dan banyak lagi. Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman untuk dibaca agar menumbuhkan benih rasa cinta kasih kepada sesama makhluk. Terima kasih telah menonton video ini.